السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan konsekuensi dari kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah dan hamba Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, terakhir kita membahas tentang di antara konsekuensi tersebut, kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam salat, wa aqimus salat, tegakkanlah salat, maka penjabaran bagaimana tata cara salat, berapa kali sehari semalam salat fardu, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, waktunya, maka semuanya tercantum dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sallu kama raaitumuni usalli. Dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya juga, maka kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian poin ini sangatlah menonjolkan kesaksian atau konsekuensi dari kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tata cara ibadah, baik hukum, baik kabar yang telah lampau ataupun yang akan datang ataupun yang terjadi pada zaman Nabi, semuanya kabar-kabar tersebut, apa yang diucapkan oleh Rasul adalah dari yang telah mengutusnya. Sehingga ketika kita mau tahu perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja, maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah kabarkan. Maka ini adalah poin yang sangat terasa sekali apabila kita menyebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang berikutnya yang berkaitan dengan Abdullah, bahwasanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena mereka lah orang-orang yang ketika menghormati Rasul, mencintai Rasul, penghormatan mereka kepada Rasul, cinta mereka kepada Rasul menjadikan keimanan mereka keimanan yang sempurna, yang tidak ada tandingnya. Bayangkan seorang Abdullah ibn Ubay ibn Salul ketika mendengar ayahnya berkata dalam satu peperangan, ayahnya adalah gembong orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan putranya Abdullah bin Abdullah adalah sahabat sejati yang dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan ketika mendapati ada gesekan antara orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar, maka Abdullah ibn Ubay bin Salul ini berupaya untuk menjadikan fanatisme kesukuan dari orang-orang Aus dan Khazraj ini mulai menyala-nyala lagi, dengan mengatakan ini orang-orang yang datang kemari minta suaka sudah mulai kurang ajar. Kemudian dia berkata, idza raja'na, dalam surat apa itu? Surat Al-Munafiqun. Suratnya sering saya baca, begitu membaca potongan ayat lupa. La irraja'na yaquluna la irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dalam surat Munafiqun ayat yang ke-8 Allah abadikan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Apabila mereka berkata, apabila kita kembali ke kota Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Orang-orang yang mulia di antara kita, maksudnya dia dan antek-anteknya orang-orang munafikin, akan mengeluarkan orang-orang yang hina, yakni Rasulullah dan para sahabat dari kalangan Muhajirin. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, izinkan saya supaya memenggal kepala orang munafik ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Abdullah ibn Abdullah ibn Salul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, ini si anak. Berkata yang berkaitan dengan ayahnya. Wahai Rasulullah, apabila engkau memerintahkan untuk membunuh ayahku, maka jangan perintahkan orang lain kecuali saya. Karena saya tidak mau memendam rasa amarah kepada orang-orang yang membunuh ayahku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan hal tersebut. Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Akan tapi Abdullah si anak ini menunggu di gerbang pintu Madinah. Di gerbang pintu Madinah beliau menunggu. Sampai kapan datang ayahnya? Dia tunggu sampai ayahnya datang. Dia tahan ayahnya masuk kota Madinah. Kalau menurut penelitian dari sebagian ahli, kota Madinah pada zaman Nabi itu yang sekarang menjadi Masjid Nabawi secara keseluruhan. Jadi tidak terlalu besar. Raudhah itu dulunya masjidnya Nabi yang pertama. Raudhah yang sekarang menjadi area Raudhah itu masjidnya Nabi, tidak terlalu besar. Adapun kampung kota Madinah secara keseluruhan yang sekarang semuanya menjadi area Masjid Nabawi. Itu daerah kota Madinah ketika Nabi berada di kota Madinah. Tidak lebih dari itu. Sehingga tempat masuk dan keluar itu ada pintunya. Abdullah si anak nunggu si ayah ini datang. Begitu ayahnya datang, dia tahan ayahnya masuk.
wahai ayahku, saya tidak akan mengizinkan engkau masuk ke kota Madinah sampai engkau menyatakan bahwasanya engkau adalah orang yang hina, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Maka melihat tekad anak yang luar biasa, maka si ayah pun mengatakan apa yang dimintakan oleh si anak. Sehingga oleh anaknya dipersilakan untuk masuk ke kota Madinah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan kalian sampai menjadikan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dia cintai. Melebihi siapa? Melebihi anaknya. Melebihi siapa? Melebihi ayahnya. Dan melebihi seluruh manusia. Dan ini yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, yang berkaitan dengan cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Sehingga Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi dalam perjanjian damai Hudaybiyah, ketika Rasulullah beserta 1.400 sahabat datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah. Bayangkan, pada tahun ke-5 terjadi peperangan Khandaq. Tahun ke-6 Rasulullah datang beserta dengan 1.400 sahabat berupaya untuk melaksanakan umrah. Maka Rasulullah dihadang oleh sebagian pasukan, oleh pasukannya Khalid bin Walid dan 200 ahli berkudanya dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah menghindar karena datang untuk berperang, menunaikan umrah. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy mengirim utusan yang mengajak dialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan pertama diutus, saya lupa namanya. Suhail yang ketiga. Kemudian yang kedua Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah ibn Mas'ud ini akhirnya masuk Islam dan mati dengan keislaman ketika berdakwah kepada kaumnya. Ketika dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, saya tidaklah mendapati engkau kecuali akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di belakangmu ini." Maka para sahabat ridwanullahi alaihim langsung menunjukkan pengagungan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membantah perkataan Urwah. Sehingga Urwah begitu pulang ke orang-orang Quraisy mengatakan, "Demi Allah, saya telah datang ke Kisra, rajanya Persia. Saya telah masuk ke rajanya Romawi, Kaisar. Saya pun telah datang ke raja Mesir. Dan saya pun telah datang ke raja-raja dunia. Saya tidak pernah mendapati ada satu pengikut yang memuliakan rajanya seperti yang saya lihat dari Muhammad, dari pengikut-pengikutnya. Luar biasa. Tidak ada tandingan. Sehingga bagaimana cara kita memuliakan dan cinta kepada Rasul? Maka seperti para sahabat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh seseorang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyanjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan-sanjungan yang mendekatkan Rasulullah dengan Allah. Maka ini tidak boleh. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Karena Rasulullah apabila melihat
dan apa yang dilihat itu adalah suatu kesalahan, niscaya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Seperti ketika seorang budak belian dia bernyanyi di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha di hari Id, di hari raya. Maka ketika bersenandung kemudian Abu Bakar marah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditahan, biarkan Abu Bakar. Supaya manusia tahu bahwasanya di dalam agama kita itu ada keluasan untuk hari Id. Akan tetapi ketika senandung dari budak belian ini, dia mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dia mengatakan dalam bait syair-syairnya mengatakan apa? Di antara kita ada seorang nabi yang nabi tersebut mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Artinya apa? Nabi mengetahui sesuatu yang gaib, langsung dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh, karena perkara-perkara yang gaib hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkan apa yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah sampai kepada diri mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertentangan dengan siapapun, maka mereka tidak peduli. Yang penting melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita sebutkan dalam pelajaran yang lalu, bagaimana Abdullah bin Umar ketika dilarang untuk melaksanakan haji tamattu, beliau menunaikan haji tamattu tanpa peduli dengan larangan-larangan orang yang melarangnya. Karena beliau mengatakan dan pemahaman beliau bahwasanya Rasulullah memerintahkan hajinya itu haji tamattu. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji tamattu, maka Ali radhiyallahu anhu melaksanakan haji tamattu walaupun ada larangan dari Umar, walaupun ada larangan dari Abu Bakar. Bahkan suatu ketika sahabat yang mulia yang sangat dikenal dengan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya semua para sahabat cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi Abdullah bin Umar ini dikenal dengan bagaimana pengagungan beliau terhadap apa yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang dikritisi oleh para ulama karena beliau terkadang pernah melihat Rasulullah buang air kecil satu tempat, maka beliau pun nunggu di tempat tersebut sampai buang air kecil. Maka para ulama mengkritisi hal tersebut karena itu adalah bukan ibadah. Suatu ketika Abdullah ibn Umar ini memberikan hadis kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Dia mengatakan, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila salah seorang perempuan itu minta izin kepada suaminya untuk sholat berjamaah, maka kata Rasulullah, fala yamna'ha, seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk datang ke masjid. Tidak boleh. Selama ketika si istri ini melaksanakan sholat berjamaah, menjaga auratnya, tidak memakai wangi-wangian, maka boleh untuk datang ke masjid. Dan suami tidak boleh melarangnya selama si istri ini izin. Maka berkata salah seorang dari anaknya, disebutkan si anak ini bernama Bilal. Si anak ini kaget kemudian mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah saya akan melarang istri-istri saya. Ini kecintaan Abdullah ibn Umar meledak.
Ketika mendengar si putra berkata dengan perkataan demikian, beliau langsung menoleh kepada putranya. Dia mengatakan, saya mengabarkan kepada engkau, Rasulullah SAW mengatakan demikian dan demikian, dan engkau menjawabnya demi Allah saya akan melarangnya, menyelisihi perintah Rasulullah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah saya tidak akan berbicara dengan engkau selama-lamanya. Allahu Akbar. Bahkan perawi, yaitu Salim, putra dari Abdullah, saudara dari Bilal, mengatakan, saya mendengar ayah saya pada saat itu mencela putranya dengan celaan yang luar biasa yang tidak pernah saya dengar. Ayahnya itu mencela dengan celaan demikian. Karena apa? Mendapati si putra melarang dan menyanggah langsung apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin untuk melakukan hal yang demikian. Keimanannya berbeda dan tingkat pemahaman hadisnya pun berbeda. Dan ini kecintaan dari Abdullah ibn Umar yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Jadi alhasil, bentuk kita ini melaksanakan cinta kepada Rasulullah, pengagungan kepada Rasulullah adalah dengan berittiba, bersuri tauladan kepada Rasulullah SAW. Dan ini pun terjadi dalam perkara-perkara dunia. Ketika sebagian orang itu dia terkagum-kagum misalnya dengan pemain bola yang dia lihat di TV, kemudian pemain bolanya yang dia lihat ini rambutnya tidak sama dengan yang lain, maka terkadang orang yang terkagum dengan orang tersebut, dia akan mengikuti apa ya Tuhan? Diikuti rambutnya. Ketika si pemain bola ini atau si artis yang dia kagumi memakai sepatu dengan merek tertentu, maka orang yang terkagum-kagum tersebut akan membebani dirinya supaya membeli sepatu yang mereknya sama dengan orang yang dikagumi. Dan ini kita dapati dalam perkara-perkara dunia. Maka dalam kita kagum kepada Rasulullah, dalam kita cinta kepada Rasulullah SAW pun demikian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka berittiba'lah kepadaku, bersuri tauladanlah kepadaku, beriman, kemudian mengikut terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukum wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah cinta kepada kalian dan niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi poin yang keberapa poin yang kita bahas sekarang ini, ketika cinta kepada Rasulullah, cinta kita haruslah sesuai dengan cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Karena cintanya para sahabat kepada Rasulullah, bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah itu telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abu Bakar ketika melakukan perjalanan bersama dengan Rasulullah dalam hijrahnya. Terkadang beliau di arah kanan, terkadang di kirinya Rasul, terkadang di depannya Nabi, terkadang di belakangnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Kata Abu Bakar, apabila saya itu merasa penyerangan, orang yang ngejar itu akan datang dari belakang, maka saya akan ada di belakangnya. Akan tapi saya apabila merasa bahwasanya orang-orang itu akan datang dari arah depanmu, saya akan maju di depanmu. Ini kecintaan kepada Rasulullah SAW. Poin yang berikutnya masih yang berkaitan dengan kesaksian bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita haruslah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidaklah memiliki sedikit pun dari rububiyah, pengaturan terhadap alam semesta. Sehingga tidak boleh seseorang ketika berdoanya kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh ketika seorang meminta tolong, kemudian meminta tolong datang ke kuburnya Nabi SAW, maka ini tidak boleh. Ketika meminta tolong ketika Rasulullah masih hidup dan dalam perkara-perkara yang Rasulullah mampu lakukan, maka itu boleh. Akan tapi setelah Rasulullah SAW wafat, ataupun ketika Rasulullah hidup di dalam perkara-perkara yang tidak mampu Rasulullah SAW lakukan, maka itu adalah tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepada manusia, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya manfaat dan mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain surat Al-Jin ayat 21 dan 22, Allah Subhanahu wa taala katakan, Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk kalian mudarat dan kebaikan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia mengetahui bahwasanya telah sampai hujjah kepada mereka. Telah datang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Muhammad ibn Abdullah. Akan tetapi apakah Rasulullah mampu memaksa seseorang menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah memberikan kepadanya manfaat ataupun kebajikan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebagaimana orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang dia meyakini dengan hatinya bahwasanya keponakannya ini berdakwah dengan dakwah yang hak. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy berupaya untuk mencela Nabi, untuk mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwahnya walau sesaat, maka Abu Talib sebagai tameng yang luar biasa kokohnya tidak bisa untuk mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya Nabi datang kemudian menawarkan keimanan supaya berkata la ilaha illallah. Maka Abu Talib tidak bisa untuk mengatakan hal tersebut. Padahal orang yang mengenal Nabi dari kecil, bahkan ketika Nabi diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun, maka Abu Talib ikut dalam hal tersebut, pemboikotan tersebut, sehingga beliau kepayahan keluar dari pemboikotan tersebut. Setelahnya beliau wafat. Apakah Rasulullah bisa menjadikan hatinya Abu Talib menerima dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak bisa. Tidak bisa, karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati hamba-hambanya. Sehingga ketika Bilal bin Rabah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga keimanannya dengan keimanan yang luar biasa, disiksa dengan siksaan yang luar biasa, dia mampu menjaga keimanannya dengan mengucapkan ahad, ahad, ahad.
Bilal yang bukan siapa-siapa Nabi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Abu Thalib tidak. Salman Al-Farisi yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun mencari kebenaran dari kota ke kota, dari menjadi orang merdeka kemudian menjadi budak, dari orang kaya raya menjadi orang miskin pembantu, sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan seakan-akan Allah berkata kepada Muhammad ibn Abdullah, wahai Muhammad, engkau menginginkan Abu Thalib menjadi seorang yang beriman, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Salman Al-Farisi dan orang-orang yang lain yang tidak ada kekerabatan sedikit pun dengan engkau untuk menjadi orang Islam dan mengikutmu dan menjadi pengikut yang kuat. Allahu Akbar. Jadi untuk orang-orang yang terdekatnya pun tidak bisa. Nabi hanya bisa memberikan penjelasan. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya tidaklah ada yang mampu untuk memberikan dari Allah subhanahu wa ta'ala seseorang perlindungan. Tidak ada yang mampu untuk memberikan kepadaku perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walan ajida min dunihi multahada. Dan saya pun tidak akan mendapati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala tempat berlindung. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan predikat hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat-tempat yang di situ disebutkan tentang kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Jin, walamma qama Abdullah yad'u, dan ketika hamba Allah berdiri dan berdoa kepada Allah. Siapa hamba Allah ini? Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Isra yang berkaitan dengan mukjizat besar, dilakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Syam, ke Palestina. Kemudian dilakukan perjalanan menuju langit sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan Isra, memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, bi'abdihi, dengan hambanya, menunjukkan ini adalah satu posisi dan jabatan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah hamba Allah, beliau adalah yang memiliki penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghambaan yang luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki sedikit pun yang berkaitan dengan pengurusan alam semesta. Sehingga tidak boleh seseorang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meminta,
mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang senantiasa didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Ya Rasulullah, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu. Rasulullah langsung mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau ini menjadikan aku untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal sahabat yang berkata dengan perkataan ini ketika mengucapkan, ucapannya hanya berhenti sampai lisan saja. Tidak ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sambung al-waw yang artinya dan memiliki makna kesetaraan antara kata yang pertama Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang biasa dikatakan oleh orang-orang Arab terdahulu. Maka Rasulullah langsung mengatakan, "Apakah engkau menjadikanku untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan?" Maka bagaimana dengan orang-orang yang mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan, dengan mengatakan bahwasanya termasuk dari kedermawananmu wahai Nabi Muhammad dunia beserta isinya, dan termasuk dari ilmumu adalah ilmu yang tercantum dalam Allahul Mahfuz. Maka ini adalah semuanya kekufuran yang nyata. Bagaimana Rasulullah apabila mendengar hal ini? Pasti akan lebih marah lagi, karena ini semua berselisih ataupun menyelisihi dengan apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran yang sudah kita bahas berkali-kali, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panah di wajahnya, kemudian keluar dari pipinya yang mulia darah beliau yang mulia. Kemudian beliau marah seraya mengatakan, bagaimana akan beruntung satu kaum ketika mereka melukai nabi mereka. Maka langsung Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surat Ali Imran ayat 128. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Ini Allah yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka hidayah sehingga orang-orang yang menyerangmu itu setelahnya akan masuk Islam, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka? Maka itu bukan urusanmu. Fa innahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah katakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang memiliki apa-apa yang ada di langit 7 lapis dan apa-apa yang ada di bumi. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengazab kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Antum paham enggak dengan ayat yang saya bawakan ini? Dan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Yang diucapkan oleh Rasulullah, mereka itu bagaimana beruntung? Bagaimana mereka selamat? Artinya mereka semuanya binasa. Padahal di dalam pasukan tersebut ada siapa? Ada Khalid bin Walid, ada Abu Sufyan, ada Amr bin al-As, ada sahabat-sahabat yang sangat banyak yang pada saat itu masih dalam kekufuran. Sehingga Allah katakan, engkau ini kewajibanmu hanya menyampaikan risalah saja. Adapun yang berkaitan dengan keselamatan manusia, maka itu semua urusan Allah
Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian pelajaran konsekuensi yang berikutnya yang nggak tahu yang keberapa nih. Kita menghormati perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya penghormatan kepada Rasulullah yang sifatnya ta'zim dengan amal perbuatan kita. Adapun yang poin ini kita menghormati perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam tulisan-tulisan. Tidak meletakkannya di asal tempat saja. Tidak menaruh di tempat-tempat yang tidak layak. Baik itu coret-coretan yang telah kita tulis ataupun buku cetak yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita hormati semua yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Nabi. Apabila ini yang berkaitan dengan perkataan Nabi, maka lebih-lebih dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka harus kita hormati. Tidak boleh meletakkannya di lantai. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh menindih Al-Qur'an, menaruh di atasnya apapun juga, tidak boleh. Baik itu HP ataupun tab ataupun apa saja, maka itu tidak boleh dalam rangka kita menjaga adab kita kepada Al-Qur'an. Tidak boleh juga ketika yang berkaitan dengan Al-Qur'an kita lipat Al-Qur'an ini. Karena ini akan merusak. Tidak boleh. Kalaupun mau kita kasih tanda dengan misalnya seperti garis ini, apa ini namanya? Bisa apa? Tanda ya. Ataupun dengan tisu ataupun apa yang menunjukkan kita sampai di situ baca. yakni yang berkaitan dengan Al-Quran dan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kita megang kitab yang di dalamnya ada perkataan-perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan-perkataan Allah, jadi tidak harus kitabnya itu berbahasa Arab, buku-buku yang kita baca, maka tidak boleh kita meletakkannya di lantai, tidak boleh. Kita jaga, kita pegang, kita taruh di tempatnya, ditaruh di rak. Dan ini termasuk bentuk kita memuliakan kalamullah, termasuk bentuk kita menghormati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya semua yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga penghormatan kita kepada Rasulullah yang berkaitan dengan perkataan-perkataannya haruslah penghormatan yang baik. Tidak kita asal taruh di tempat yang tidak layak. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana yang berkaitan dengan coretan-coretan kita ataupun buku-buku yang buku-bukunya itu telah rusak dan tidak dibaca. Benar gak ikhwan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah taruh di gudang atau kemudian taruh dikasih ke orang, kemudian oleh orang-orang dijual, kemudian jadi bungkus makanan? Benar gak? Pernah lihat gak? Maka ini tidak boleh, tidak boleh. Ketika ada dari Al-Quran ataupun kitab-kitab yang di dalamnya perkataan Nabi dan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dipakai lagi, maka caranya seperti yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau ketika mengumpulkan Al-Quran dan menjadikannya dan kemudian mencetak Al-Quran, setelah menyusun tim kemudian mencetak Al-Quran, sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara manusia, maka beliau mengumpulkan tulisan-tulisan tangan, yang tulisan tangan tersebut adalah yang berkaitan dengan Al-Quran, akan tetapi menyelisihi dengan apa yang telah ditulis oleh atau dicetak oleh Utsman bin Affan. Maka oleh Utsman bin Affan dibakarlah Al-Quran, kalamullah, yang mana menyelisihi dari apa yang telah beliau tulis atau beliau cetak. Sehingga para ulama mengatakan yang berkaitan dengan buku-buku ataupun cetakan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sudah tidak dipakai lagi, apabila dibiarkan
kita apa nih? Apabila dibiarkan kita tidak menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka caranya seperti yang telah dicontohkan oleh Utsman bin Affan, maka boleh kita bakar dalam rangka memuliakan hadis Nabi dan dalam rangka menjaga firman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh mengangkat suara ketika berada di sisi kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang berada di kota Madinah, maka ada 5 tempat yang dianjurkan untuk kita berkunjung ke tempat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Masjid Nabawi. Yang kedua, kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, pemakaman Baqi. Yang keempat, Masjid Quba. Rasulullah katakan, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba maka ganjarannya seperti umrah. Dan Rasulullah senantiasa berkunjung ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Terkadang naik kendaraan, terkadang berjalan kaki. Baru berapa ya Pak? Yang kelima, pemakaman Uhud. Para syuhada Uhud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang datang ke pemakaman Uhud, kemudian mendoakan sahabat-sahabat yang wafat di peperangan Uhud. Bahkan di akhir hayatnya pun Rasulullah sebelum wafat datang ke Uhud dan berdoa dengan doa yang sangat panjang. Maka ketika seseorang berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk adab supaya tidak mengangkat suara dengan keras, akan tetapi dengan hening, tidak mengangkat suara. Dengan apabila berbicara dengan pelan. Ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berilah kesaksian bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika berdoa, maka apabila seorang menghadap ke kuburnya Nabi, maka dia membelakangi kiblat. Sedangkan adab berdoa adalah menghadap ke kiblat. Disebutkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapati ada 2 orang yang mereka mengangkat suaranya, berbicara dengan keras di Masjid Nabi atau berdekatan dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mendatangi keduanya dan mengatakan, min aina antuma, kalian ini orang mana? Kok di tempat seperti ini berani berbicara dengan pembicaraan yang sangat lantang? Orang mana? Maka keduanya mengatakan, nahnu min ahli Taif. Kita ini dari penduduk kota Taif, sekitar 500 kilo dari kota Madinah. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darba. Kalau seandainya kalian ini bukanlah dari orang Taif, kalau seandainya kamu ini berdua orang Madinah, berani berbicara dengan suara yang lantang di tempat seperti ini, pasti akan saya tampar kalian berdua. Tapi kalian bukan orang Madinah sehingga tidak mengetahui
adab ketika berada di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Surat Al-Hujurat ini disebut dengan surat Al-Adab yang membahas tentang adab-adab. Termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan perkataan di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haruslah beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang benar. Termasuk ketika berbicara dengan berbicara yang tidak boleh lebih dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengangkat suara kepada Nabi dengan perkataan seperti di antara kalian berkata dengan perkataan yang saling mengangkat suara di antara kalian. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Apabila kalian lakukan hal tersebut, maka amalan-amalan kalian akan sirna sedangkan kalian tidak mengetahui hal tersebut. Dan ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, supaya kita menjaga adab kita ketika kita berada di Masjid Nabawi dan ketika kita berziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang unik yang berkaitan dengan ayat ini. Ada seorang yang bernama Thabit ibn Qais, yang beliau ini adalah seorang orator di kalangan sahabat, dan beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orator, tentu dia ini memiliki suara yang sangat lantang sekali, sehingga ngomong biasa aja sudah besar suaranya. Maka ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terpukul dengan ayat ini. Beliau langsung menangis di rumahnya dan dia mengatakan bahwasanya amalan-amalan saya telah terhapus. Saya ini termasuk dari penghuni api neraka karena saya ini ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa pelan, selalu besar. Bukan dibikin-bikin pembicaraan beliau menjadi suara yang besar, emang demikian aslinya suara beliau. Maka beliau takut apabila amalan-amalan beliau, keimanan dan jihad beliau dan semua amalnya terhapus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau itu senantiasa memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Si fulan ada, kok sekarang tidak ada? Kemana? Ditanyakan. Bahkan ketika ada yang biasanya anak-anak main ke rumah beliau atau ke dekat rumah beliau kemudian tidak datang, ditanyakan. Ini perhatian Rasulullah luar biasa. Kan kita kadang-kadang tidak menganggap keberadaan anak kecil. Biasanya datang di masjid ribut, kok begitu tidak datang, tidak ditanya, wah udah nyaman. Rasulullah tidak. Ini bahkan si anak ini adalah anak Yahudi. Ketika tidak datang ditanya Rasulullah, si fulan kemana nih si anaknya datang? Biasanya main di sini. Maka lebih-lebih seperti Thabit ibn Qais yang biasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada di hadapan Rasulullah berhari-hari. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kemana Thabit? Maka mereka pun mencari info.
kemudian mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Thabit ini sekarang sudah nangis terus di rumah, tidak mau keluar dari rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab fad'uhu li, kalian pergilah dan panggillah Thabit ini supaya datang menemuiku. Maka datanglah Thabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkika ya Thabit?" Apa yang menjadikan engkau ini menangis di rumahmu wahai Thabit? Maka Thabit mengatakan, "Ana sayyid wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayatu nazalat fiyya." Ya Rasulullah, saya ini orangnya kalau berbicara suaranya lantang. Dan saya takut apabila surat Al-Hujurat ayat kedua ini turun untukku, sehingga amalan-amalan saya ini terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ama tarda an ta'isha hamida wa tuqtala shahida wa tadkhulal jannah." Allahu akbar. Apakah engkau tidak ridha apabila engkau itu akan hidup senantiasa dalam keadaan terpuji dan engkau pun akan matinya dalam keadaan syahid dan engkau akan masuk surga? Allahu akbar. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala ganti rasa takutnya dengan rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita ini memiliki kesaksian bahwasanya Thabit ibn Qais termasuk dari sahabat-sahabat yang dia itu mati syahid dan masuk surga seperti apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.